wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha dan juga guru BK yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 2 Panyabungan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita dapat bersama berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka diskusi di ruang kolaboratif. Artinya di mana perlu kita sepakati terkait dengan peraturan-peraturan sekolah dan juga kesepakatan kelas yang ada di sekolah kita ini. Begitu juga selawat kirim salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, diminta untuk berkolaborasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah kita ini, di mana di sini hadir unsur kesiswaan, unsur sarana prasarana, unsur kurikulum, dan juga unsur bimbingan posling, dan begitu juga tata usaha yang ada di sekolah kita ini, dan begitu juga anak-anak kami yang kami sayangi. Dalam hal ini di mana sudah kita kembangkan di sekolah kita ini, di mana sangat penting sekali. Di sini Bapak sampaikan kepentingan budaya positif itu adalah pentingnya ini kita terapkan di sekolah kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan peserta didik dan memastikan bahwa peraturan yang kita terapkan di sekolah kita ini tujuannya untuk berkontribusi pada nilai-nilai kebajikan dan budaya positif, mempengaruhi sikap motivasi seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita ini, baik guru dan juga peserta didik, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas, terutama kualitas pembelajaran dan kualitas kinerja kita yang ada di sekolah ini. Seperti contoh budaya positif kita terapkan di sekolah kita ini, tujuannya untuk memastikan bahwa semua warga sekolah termasuk Saatnya jam keempat dimulai. memahami It's time to begin the fourth lesson. Tujuannya juga untuk mendorong kebiasaan baik yang dapat diterapkan baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, seperti disiplin, di mana di sekolah kita ini sudah kita bentuk tim untuk melayani peserta didik yang datang terlambat di sekolah. Jadi dengan secara terus-menerus pendisiplinan ini dilaksanakan di sekolah kita yang melibatkan segala unsur, terutama BK, guru, wali kelas, dan juga pihak penjaga keamanan sekolah kita seperti security sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pembinaan, dan di samping pembinaan juga mengawasi sehingga hasilnya yang kita peroleh, yang kita lihat pada saat ini ada hasil yang signifikan, di mana biasanya kalau di sekolah kita ini yang terlambat itu mencapai 20, ya kan, sekarang atau 5, 3 orang, dan ada siswa yang terlambat itu sudah tidak ada lagi. Jadi dalam hal ini
budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita ini sudah barang tentu berdampak positif kepada kualitas pembelajaran dan kinerja di sekolah kita ini. Dan kita perlu juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik yang komite sekolah dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita ini. Perlu juga kita berdiskusi, kira-kira menurut Pak Maulana sebagai kepala sekolah bidang Sapras, tentu tak terlepas dari fasilitas yang ada di sekolah kita ini. Kira-kira di bidang sarana apa yang perlu kita siapkan untuk mendukung budaya positif di sekolah kita ini dapat kita tumbuh kembangkan sehingga mendapat hasil yang maksimal, terutama kualitas pembelajaran dan kinerja di sekolah kita ini semakin hari semakin meningkat. Pada Pak Maulana kami persilakan. Terima kasih Pak Sekolah atas waktu yang diberikan. Mungkin kami perwakilan dari kepala sekolah bidang prasarana dan sebagainya. Saran mungkin kita ke depannya budaya positif di sekolah kita tetap berjalan dan meningkat yang didasari oleh cara kita. Pertama sekali mungkin kita harus berpatokan bahwa orientasi kita adalah anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini banyak memiliki bakat di masing-masing. Jadi bakat dan hobi ini disalurkan mereka lewat kegiatan di luar pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Jadi di kegiatan ekstrakurikuler ini banyak minat anak-anak ini yang kurang tersalurkan karena kurang terdata. Kemarin sudah dilakukan pendataan bahwa anak-anak ini banyak yang punya hobi yang beragam. Jadi sudah sepantasnya mungkin kita sebagai sekolah menyediakan sarana prasarana yang mendukung minat dan bakat anak ini tersalurkan. Banyak ekskul dari pramukaan, OSIS, tari, musik dan sebagainya. Itu mungkin dapat kita tingkatkan dengan pengadaan sarana dan prasarananya. Dan satu lagi Pak, kita dukung bersama kegiatan yang anak ini ingin lakukan, baik dia kegiatan kemandirian mereka, kegiatan yang mendukung citra baik sekolah. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Maulana. Di sini saran dari wakil kepala sekolah bidang sarana terkait dengan penyaluran bakat dan minat siswa kita sudah yang terlihat yang muncul dari seperti halnya di sekolah kita ini diambil pagi di mana untuk selingan sebelum pengarahan dari pembina apel pagi, di mana siswa kita diminta untuk tampil ke depannya untuk menunjukkan bakat dan minat. Dalam hal ini sudah barang tentu di sekolah kita menyediakan saluran tempat untuk menyalurkan bakat dan minat di sekolah kita ini seperti halnya ekstrakurikuler. Kepada anak kami, kira-kira mana tahu ada bakat dan minat kalian yang terpendam, silakan dihubungi kesiswaan untuk sekolah kita ini. Nanti di akhir semester kita akan mengadakan festival penyaluran bakat dan minat seperti halnya foto dan bernyanyi, adu vokal, menari dan lain sebagainya, termasuklah bidang olahraga, futsal, voli dan lain sebagainya. Jadi catatanlah untuk kita akan kita sepakati nanti dan minat ini supaya bisa kita kembangkan lagi. Begitu juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendukung, kira-kira ada masukan terkait dengan budaya positif yang selama ini kita terapkan di sekolah kita. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam proses pembelajaran
di kelas ini juga yang positif. Di sini kami juga menyampaikan bahwa dalam segi pembelajaran ini adanya konsekuensi dan sosialisasi bagaimana mengubah dan menyamakan proses pembelajaran itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pelajaran yang berpihak kepada murid ini, di sini kita melihat dan memasukkan bagaimana proses-proses pengendalian emosional dan sosial, sehingga siswa kita di dalam kelas nanti mengikuti pembelajaran yang mana mengikuti pengendalian sosial emosional yang akan menunjang dalam proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Jadi bagaimana guru-guru nanti dalam menerapkan sistem pembelajaran di kelas itu perlu diadakan sosialisasi dan penyamaan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Yang mana di kurikulum merdeka ini nanti proses pembelajaran yang kita lakukan itu akan terkoneksi ke rapor pendidikan sekolah. Jadi dengan adanya proses penyamaan sistem pendidikan dan cara mengajar di kelas dengan menambah pengetahuan dan wawasan guru mengenai metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan penerapan yang ada di kurikulum merdeka, yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pembelajaran yang melakukan pendekatan sosial dan emosional sehingga nanti terbentuk siswa kita, siswa yang mandiri, siswa yang mempunyai inovasi dan siswa yang mempunyai kreasi, dan yang utama lulusan kita mempunyai siswa yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sehingga nanti siswa kita bisa bersaing dan diterima di lingkungan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang diembannya di sekolah kita. Jadi dengan adanya pembinaan siswa yang bertanggung jawab terhadap pembelajarannya, sehingga nanti siswa kita bisa menjalankan pembelajaran itu sesuai dengan minatnya, sehingga nanti siswa kita mempunyai sebuah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi negara. Jadi dengan adanya tanggung jawab yang kita latih di dalam proses pembelajaran, maka yang kita harapkan siswa kita ini mempunyai persaingan yang kuat dalam menerima pembelajaran atau menerima tantangan di lingkungan, sehingga mereka bisa bersaing dalam mencari pekerjaan. Yang mana output dari sekolah kita itu yang diharapkan yaitu bisa diterima di lingkungan industri. Jadi harus siswa kita bisa dengan mandiri bagaimana untuk menguasai ini. Jadi di sini Pak, dalam proses persiapan siswa kita lebih mandiri dan kreatif, itu yang kita tekankan dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu pelajaran berdiferensiasi dan pemberian pelajaran sosial emosional dan mendidik siswa kita menjadi student agensi, yaitu pelajar yang mampu menentukan pilihan dan mampu menentukan apa kreativitas dan inovasi dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Demikian Pak yang bisa. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum telah memberikan saran kepada kita terkait dengan proses pembelajaran yang menganut atau berdasarkan kepada kurikulum merdeka, yaitu di mana pembelajaran yang dilaksanakan di kelas seperti halnya pembelajaran yang berdiferensiasi ini tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kompetensi masing-masing siswa, karena sudah barang tentu manusia ini tidak sama semua, ya kan? Ada
banyak pintarannya lah. Secara akademiknya, potensi akademiknya berbeda-beda. Jadi inilah peran serta guru dapat mengidentifikasi supaya pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Begitu juga untuk peningkatan kompetensi guru, di mana program KPK sekolah kita ini yaitu sekolah KPK lanjutan lebih khusus untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di mana tujuan KPK ini adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan juga kualitas pembelajaran. Diperkuat melalui antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang outputnya itu adalah di mana lulusan kita nantinya mudah-mudahan punya kompetensi yang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kira-kira begitu. Mungkin dari BK ada pendapat yang mau diberikan? Silakan. peserta didik Satgas PPPK, di mana tidak pencegahan perhubungan ke sekolah kalau berjalan mungkin keterlambatan seperti itu kedepannya itu ditingkatkan lagi dari pada peserta didik, diharapkan juga adil dalam Satgas PPPK, di mana itu utamanya untuk berjalannya aturan di sekolah tanpa adanya juga peserta didik di situ